Hey friend, gua lagi nongkrong jauh banget nih dari Serang nih. Gua lagi di Cisoka, lagi di gig gitu lah. Mungkin kedengeran ya, ada suara-suara kayak gitu ya. Kebetulan band temen gua juga main nih di acara ini. Gua bakal ngobrol-ngobrol juga nih sama dia nih. Dan buat lo yang mau tahu siapa temen gua itu atau bandnya apa, ikutin terus video ini ya. Kali ini friend, ini vokalis hardcore senior yang Senior. dari gue SMP gue udah denger gitu. 10 years itu gue SMP. Oh iya? 10 years tuh gue SMP. Gue SMP bener. Gimana bang? Sehat, Hari ini bang, Apa kabar Tan? please welcome Bang Ai, stop kontak. Halo. Dari dulu gua ngeband awal mungkinnya sampai sekarang. Dan bahkan banyak orang yang tahu stop kontak tuh emang dari keganasan performnya. Anjay. Ya kan itu kan lagu-lagunya yang gitu kan. Atmosfernya emang gila banget gitu. Tapi gue penasaran apa sih yang perlu disiapin, yang lu siapin gitu buat contohnya nih kayak gigs hari ini gitu. Setiap pertunjukan yang emang dilakukan sama stop kontak yang menurut gue ganas banget gitu tuh. Apa sih yang dipersiapkan? Buat bandnya maksudnya? Iya. Persiapan bandnya. Mm-mm. Ya paling kita tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Walaupun pada kurang tidur ya, cuman emang fisik sih perlu sih. Soalnya kita lompat-lompat mainnya kan. Paling itu sih berdoa, makan yang cukup. Paling itu aja. Kalau untuk pembuatan materi Ya. apa yang disiapin dari lo nya sendiri deh? Oh gua mau nyiapin buat album apa yang harus lo siapin? Pertama sih temanya dulu ya. Gue biasanya tuh gue kayak kita lagi resah sama apa gitu. Misalnya lagi resah nih sama sosial, politik apa gimana, kita ada keresahan tuh. Coba yuk bikin lagu tentang ini gitu. Itu kayak stand up komedi ya, semua dari keresahan gitu ya. Iya, Iya sih. pokoknya ada unek-unek nih, misalnya kita ada unek-unek segala macam. Kita tampung, bikin guide, paling bikin guide. Kalau belum terakhir ini sih kita kumpulin guide-nya. Terus kita sewa villa tuh di puncak tuh. Jauh ya. Iya, sewa villa di puncak 3 hari gitu. Nah kita kelarin tuh di situ tuh bawa alat, bawa itu. Ada dokumentasinya? Ada dokumentasinya ada. Dari awal lu udah kebayang nggak sih bakal jadi kayak gini si stop kontak tuh? Atau emang iya iseng aja terus jadi kayak gitu? Awal sih dari seneng aja sih. Kita seneng-seneng aja, kita having fun. Hobi aja sebenarnya. Hobi cuma ya gitu. Kalau kita hobi terus ada yang apresiat kan kayak lebih terpacu lagi ya kan. Ada yang apresiasi sama karya-karya kita, ada yang dengerin. Ya itu kayak makanya kita bonding sama yang denger tuh karena gitu. Apresiasi mereka tuh berharga banget lah buat kita lah. Kita balik lagi ke yang tadi, proses pembuatan lagunya tuh apakah dari keresahan atau dari lirik dulu kah atau dari riffing atau dari musik dulu? Biasanya sih gue ada sesuatu nih ganjel gitu. Gue tulis ini aja apa sih poin-poin pentingnya gitu. Poin-poin pentingnya. Oh kayaknya diksi yang mau dipakai ini gitu. Gue kumpulin doang, cuman belum gue rangkum nih diksi-diksi yang menurut gue bakal gue pakai tuh ini rimanya kayak gitu kan. Nah nanti anak-anak tuh bikin sesuai yang gue kasih tahu. Gue lagi marah nih sama ini. Nah itu riffnya dia harus bisa terjemahin tuh, representasiin marahnya gue kayak apa gitu. Oke. Nah dia bikin. Kalau gue bilang, oh ini enak nih gitu. Anak-anak juga bilang enak. Kita bikin guide-nya baru. Gitarisnya jago berarti friend. Kayaknya kita abis ini harus ngobrol banget nih sama gitaris ini kita nih. Dari yang tadi berarti gue bisa nilai lu tipe orang yang nulis dulu terus disimpan. Iya. Udah menurut lo udah Tapi belum bisa jadi. Iya, Jadi ya? liriknya lu tulis dulu dan Diksinya paling. menurut lo udah oke Kata-katanya. baru lu sampein ke anak-anak. Iya. Nanti udah ada riffnya, baru gua rangkum tuh kata-kata yang gua catet tuh. Kadang ada yang kepake, kadang ada yang enggak gitu. Biasanya kan ada yang dari riffing dulu, musik gitar dulu, riffing gitar habis itu Ya si kadang begitu juga ada. vokalisnya nulis cepet gitu. Itu gitu juga kan. ada beberapa lagu yang kayak gitu juga kayak ini gua ada riff nih enak nih gini. Enak nih, ya udah kita pakai. Gua dengerin
gue isi liriknya. Ada juga yang kayak gitu. Kalau lo sendiri, lo lebih puas mana orang hafal lagu lo atau dia ngerti maknanya? Orang ngerti lagu gue. Lo Suka lagu. nah orang suka lagu, Iya. ya dia hafal lagunya atau dia ngerti makna dari Maknanya lirik-lirik sih, yang lo tulis? maknanya sih. Kadang kan kita nyampein maknanya kan nggak ini ya, nggak secara langsung ya. Ada bahasa-bahasa kiasan kan. Tapi kalau orang itu nyampe, oh maksudnya ini nih. Oh berarti lu tahu nih makna lagu ini tentang apa gitu. Si Stop Kontak itu udah berjalan atau berdiri udah dari tahun berapa sih bang? Dari 2004. Untuk hardcore sendiri movementnya gimana sih? Daerah kita aja deh, Banten. Ya sebenarnya banyak ya talenta HC ya, hardcore tuh. Talenta di sekitar di Banten tuh banyak bagus-bagus bandnya. Cuma wadahnya kurang kayaknya, wadahnya kurang. Terus kepisah-pisah tuh nggak lo? Tangerang aja ada di Tangerang Selatan, di mana kepisah-pisah. Kadang kita main satu gigs, cuman jarang gitu. Kadang kepisah-pisah. Nah begitu disatuin kita seneng aja ketemu kan. Misalnya ada band Serang, band mana kan ketemu. Emang harus ada yang nyatuin nih, biar movementnya jalan gitu kan. Dan mungkin movementnya kan bisa juga nyuarain satu hal yang sama. Secara geografis, Tangerang, Serang, Banten kan sama nih area industri kan. Bisa jadi yang kita suarain tuh sama gitu, ya kan? Ya tentang lingkungan kita lah, sosial segala macam. Nggak kan kita tinggal di area industri ya. Jadi banyak tuh perusahaan-perusahaan tuh yang ngegaji karyawannya seenaknya kayak gitu-gitu. Ya kan? Di bawah UMR jauh gitu. Cuma mereka harus kerja kayak 12 jam gitu-gitu. Itu kan kelihatan di gue, lingkungan gue, teman-teman gue ada yang kerja kayak gitu. Gue mau suarain aja. Nah mungkin kalau kita disatuin nih sebanten gitu, keresahannya mungkin sama. Karena kan secara geografis kita sama nih, lingkungannya industri semua sama kan. Pasti ada keresahan yang sama, gue yakin. Kalau ngomongin legasi ya, lu mau dikenang dari lagunya atau dari impact dari bandnya sendiri? Pengennya sih impact ya. Cuma siapalah kita? Wow, kita bukan Michael Jackson, bukan siapa-siapa gitu. Pengennya impactnya. Cuma kalau impactnya belum kelihatan, paling nggak gue udah nyuarain lah. Kalau impactnya belum kelihatan, paling nggak gue udah nyuarain. Berarti lagunya juga gitu. Ya, mungkin ada yang ngerasa terwakili dari situ kan. Ada yang ngerasa terwakili begitu dengar liriknya. Oh iya nih, ini kehidupan gue banget mungkin. Dari situ aja gue udah seneng sih. Udah Evan banget. Kenapa namanya Stop Kontak? Sebenarnya ngasih nama tuh si Hadi tuh. Awal-awal kan, personil awal-awal. Katanya sih kita pengennya berenergi terus, menyalurkan energi. Kayak Stop Kontak kan nyalurin energi listrik ya. Kita pengen berenergi terus. Makanya yang bikin nama itu Hadi kan, basis kita ya, bikin nama Stop Kontak. Orang elektro emang deh. Enggak. Dia anaknya aja udah mau nikah nih, tapi energinya lu lihat kan di panggung masih kayak gitu kan. Padahal bentar lagi jadi kakek dia. Cuma energi masih kayak gitu. Ya berharap sih sampai tua kayak gitulah ya. Menarik, berarti akhirnya yang gerak dan yang berkegiatan bukan hanya bandnya ya, berarti orang-orangnya juga di skena dan lingkungannya ya gitu. Iya, ada ya teman-teman juga kalau ada acara, ada diskusi apa suka ikut-ikut lah, ikut-ikut. Terakhir nih, misal 10 tahun ke depan masih ada yang ngomongin Stop Kontak, lu pengennya mereka inget apa sih tentang Stop Kontak? Kita bahas 10 tahun ke depan yang masih jauh nih gitu. Lu pengennya mereka inget apa tentang si Stop Kontak gitu? Gue pengen kayak apa ya? Gue tuh punya memori nih ya di keluarga gue. Oke. Dulu tuh gue kecil, nyokap gue dengerin ini Everly Brothers tau gak lo? Wow. Kan lagu-lagu zaman dulu kan. Itu tuh apa gue sekarang nih gue masih nganggep Everly Brothers itu teman masa kecil gue sampai hari ini. Karena menemani lu iya, pas nyokap play lagu iya, itu ya deh. Walaupun musiknya pop, balad gitu kan. Cuma ini temen gue waktu gue kecil nih sampai hari ini kalau ada orang nyetel itu gue kayak recall memori-memori zaman dulu. Nah gue pengen 10 tahun lagi orang yang dengerin itu masih ngerasa oh ini Stop Kontak nemenin gue nih dulu malam-malam di kamar sendirian. Nah itu sih gue pengen 10 tahun lagi orang ngerasa kayak gitu sih. Karena kayaknya udah 10 tahun juga tuh kayaknya. Nah, 10 years kan? 10 years itu diciptain waktu kita ulang tahun ke-10. Iya, sampai sekarang udah 10 Iya. tahun juga kayaknya. Iya, Iya. udah 10 tahun jadi udah 20 tahun. Iya, 20 tahun. Kayaknya obrolannya sampai sini aja, friend.
Jadi buat lo yang mau tahu video-video selanjutnya, follow Instagram kita atau follow akun-akun kita juga di Noise Talk. Yang mau ngikutin perjalanan dari Bang Ai atau stop kontak bisa follow di Instagramnya juga, nanti kayaknya gue taruh di deskripsi juga. Thank you Makasih Bang. ya, makasih Ton ya. Gua cabut. Ciao. Bye.